Bos-bos, sekarang ini nggak hanya orang tua aja loh yang minum jamu. Gen Z pun mulai melirik minuman herbal ini. Berubahnya gaya hidup untuk lebih sehat, ternyata bikin kebiasaan ini muncul, bos. Kafe yang jual minuman herbal pun menjamur, pengunjungnya ramai dan hadir dari berbagai kalangan. Rempah-rempah yang jadi bahan membuat minuman herbal pun jadi punya nilai jual tinggi. Salah satunya kunyit, yang gak cuma laku di pasar lokal, tapi juga pasar global, bos. Halo bos, saya Avan dari Senopati Manunggal Komoditi, tempatnya mengekspor berbagai macam rempah-rempah, khususnya di kunyit yang kita proses dari A sampai Z dan akhirnya sampai terjual di negara India dan China. Penasaran? Tetap di Cuan Bos. Bos, meski cuannya sudah global, Bos Avan ini bukan pemain yang langsung handal di bidangnya loh. Doi tumbuh dari pesanan-pesanan lokal dan baru mulai bermain di ekspor kunyit selama setahun belakangan. Awalnya ambil pertama kali ya, itu dari Bondowoso. Saya tahunya itu lewat sosial media. Saya akhirnya terjun langsung ke tempat petaninya. Ternyata di situ nggak bisa langsung ngambil ke petaninya juga, harus lewat pengepul atau tengkulak. Bos, mayoritas petani kunyit di Indonesia nggak jual langsung kunyitnya ke eksportir ya. Ada sistem pengepul atau tengkulak yang udah puluhan tahun jadi penghubung dari kebun ke pasar besar. Inilah yang ngebuat eksportir pemula harus paham kualitasnya sejak dari sumber. Karena kondisi kunyit di lapangan belum tentu sesuai dengan standar ekspor. Pertama kali kami produksi itu yang slice. Pertama kali kita produksi yang slice, itu yang order pertama kali ke kita itu adalah orang Sleman, itu dibuat jamu kayak rumahan gitu loh, jamu rumahan kayak gitu. Waktu itu dia ngambil 1,5 ton. Setelah kuat di pasar lokal, Bos Avan mulai nyari peluang ke pasar luar negeri dengan cara paling dasar, bos. Doi mulai membuat website dan memasarkan produknya ke pasar Asia. Pertama kali yang pasti kita ngobrol dulu, dari WhatsApp pindah ke WeChat. Nah, dari WeChat itu kita ngobrol. Setelah itu dia memutuskan untuk visit dulu ke tempat kita, memastikan barangnya ini sesuai apa tidak dengan pasarnya dia. Dia datang, waktu itu dicek, dia oke, dia mintanya whole finger. Pertama kali saya kirim itu 18 ton. Bos-bos, di pasar global, kunyit yang dicari bukan sembarang kunyit, melainkan kunyit dengan kandungan kurkumin yang tinggi. Kandungan inilah yang jadi standar harga di India, Tiongkok, dan Timur Tengah. Soalnya kurkumin itu menyusutnya bersamaan dengan kadar air. Jadi kalau kadar air semakin turun, semakin dia kering, kurkuminnya juga ikut turun juga. Dan kita bisa mempertahankan itu. Bos, kunyit dengan kurkumin tinggi itu nggak datang sendiri ya. Ada 3 faktor yang sangat menentukan, yaitu usia tanam, jenis tanah, dan asal wilayah. Makanya Bos Avan cuma mau ambil kunyit yang tumbuh di daerah Jawa Tengah dan Jawa Barat, karena daerah inilah yang kurkuminnya paling stabil. Selama ini yang kita pakai itu dari Jawa Tengah sama Jawa Barat, yang kurkuminnya bener-bener bagus. Setelah itu kita cuci, kita celup ke air formula kita. Setelah itu direbus, setelah direbus dikeringkan. Tapi bahan baku bagus saja belum cukup, bos. Kunci sebenarnya ada di cara mengolahnya, agar warnanya tetap cerah, punya aroma kuat, dan kurkumin gak turun. Kebanyakan kalau kunyit itu, apalagi yang slice, setelah di slice, kalau nggak dicelup ke air formula itu, dia akan menghitam dan aromanya juga pudar. Bos,
Menjaga kualitas kunyit nggak cuma soal di formulanya saja ya, tapi harus dibarengi dengan pengeringan yang wajib presisi. Mulai dari penjemuran bertahap, sampai ke proses pengovenan buat ngunci kadar airnya. Kalau si kunyit ini, kalau masih bahan baku, satu empuk dan kedua galihnya ini sudah menyebar ke bagian pinggir-pinggirnya. Jadi yang saya bilang tadi kurkuminnya tuh tidak hanya di tengah, tapi sudah melebar ke semuanya. Setelah itu, barulah masuk ke finishing. Kunyit diproses di mesin poles untuk ngebuang kulit keriputnya. Hasilnya whole finger utuh, cerah dan siap nembus ke pasar ekspor, Bos. Nah bos, ini adalah bahan baku untuk ekspor dan pasar lokal. Kalau untuk ekspor, kita pakai yang panjangnya minim itu 4 cm dan panjang maksimal di 8 cm. Itu untuk whole finger. Dan kalau untuk pasar lokal, dia main yang leles atau yang kecil-kecil. Kalau untuk ekspor, itu kurkumin di atas 6. Kalau untuk pasar lokal, kurkumin pasti akan di bawah 5. Bos, pengawasan pasar ekspor memang lebih ketat karena produk harus tahan perjalanan panjang hingga berminggu-minggu. Maka itu, kualitas pengeringan dan stabilitas kadar air jadi krusial. Sedikit saja kelembabannya naik, produk bisa berjamur dan langsung ditolak buyer. Biasanya ya, kalau kita nggak dikasih formula dan kurang kering, itu biasanya akan berjamur. Apalagi diekspor, kan perjalanannya kan jauh dan lama. Nggak mungkin 1-2 hari. Sampai sana dibuka, dia lembab dan akhirnya ada jamurnya. Itu sebabnya Bos Afan harus bermain di kualitas premium, baik untuk buyer bumbu maupun buyer kesehatan yang ngebutuhin kurkumin tinggi. Kalau pasar kita soalnya ada 2, bumbu dan kesehatan juga. Nah, terus kenapa kok kita harga mahal dan harus mempertahankan kurkumin? Ya karena itu standar dari kita, dari Senopati. Kita mengikuti standar yang kita jual keluar. Kalau untuk bumbu itu sebenarnya kurkumin berapapun nggak apa-apa sih, cuman kan yang dipertahankan ke warna. Jadi kita itu warna, kurkumin, dan aroma. Nah, Bos, perbedaan pasar bumbu dan kesehatan itu simpel. Pasar bumbu cuma butuh warna stabil buat jadi pewarna alami. Jadi kurkumin berapapun masih aman dipakai. Sementara pasar kesehatan wajib pakai kunyit dengan kurkumin tinggi dan kadar air rendah. Karena kunyit akan diproses lagi jadi ekstrak atau suplemen. Itu sebabnya grade-nya dipisah dan harganya pun juga berbeda. Dari mulai si bestseller, whole finger alias kunyit utuh ada di angka Rp38.000 per kilogram, kunyit slice di harga Rp33.000 per kilogram, dan kunyit powder di harga Rp65.000 per kilogram. Harga-harga ini belum terhitung biaya ekspornya ya bos. Dari sisi produksi, kapasitasnya juga nggak main-main bos, 3 ton per hari. Bos Afan bilang sekali kirim ke buyer jumlahnya bisa sampai 18 ton per kontainer. Kalau dihitung pakai harga pasar whole finger atau kunyit utuh dengan harga Rp38.000 per kilo, sekali kirim omsetnya bisa tembus hingga Rp684 juta bos. Tapi jualan internasional itu nggak cuma soal harga bos, resiko pembayaran juga nyata loh. Makanya sistem ekspor itu bukan buat yang setengah-setengah bos. Dari produk standar sampai cara bayar, semuanya harus dijaga ketat. Pembayaran sih mungkin tantangannya itu. Soalnya banyak banget biasanya buyer itu bayarnya 50% untuk DP, 50%-nya nanti di saat barang udah sampai sana. Makanya harus bener-bener bisa memilih buyer ini beneran dia beli apa enggak dan bisa dipercaya apa enggak, itu sih. Bos Afan udah buktiin kalau konsisten di kualitas dan berani pasang harga, buyer luar nggak cuma datang tapi balik lagi dan ngikat kontrak panjang. Inilah level bisnis yang nggak cuma jualan bos, tapi membangun reputasi dan kepercayaan internasional. Untuk para bos-bos yang mau memulai bisnis
bisnis ekspor terutama di bidang rempah-rempah ada 3 tips nih bos. Yang pertama, jaga kualitas produksi. Yang kedua, jaga kualitas jumlah produksi. Dan yang ketiga, jaga hubungan baik dengan buyer. Dan yang penting, cuan bos. Bos-bos, saat ini kebutuhan buat nongkrong di kafe yang ramah anak sangat besar. Jelas ini bisa jadi peluang cuan buat para pelaku usaha. Seperti aktor dan presenter Irfan Farhat yang ternyata sudah beberapa tahun ini melakoni bisnis kafe berkonsep family friendly. Bersama sang istri yang juga seorang influencer, Hamidah Rahmayanti, Doi memilih Bogor sebagai lokasi kafenya. Halo, Assalamualaikum bos. Alhamdulillah ketemu lagi sama aku Farhat hari ini. Nah ini usaha saya ya. Alhamdulillah ini namanya Hafa Coffee Kitchen. Ada di Jalan Raya Pandu nomor 3 di Kota Bogor. Jadi buat teman-teman yang ada di seputaran Bogor ataupun mungkin Jakarta juga boleh. Seluruh Indonesia boleh lah mampir ke sini ya. Silakan ya. Jangan kemana-mana, tetap di Cuan Bos. Bos, Irfan Farhat sempat menghiasi layar kaca lewat kemampuan aktingnya yang mumpuni. Tapi beberapa tahun ini, Doi mulai mengurangi aktivitasnya sebagai aktor karena membangun bisnis bersama istri tercinta. Karena waktu 2018, kebetulan abis aku nikah aku pindah ke Bogor, pindah ke Kota Bogor. Nah, karena kebetulan istri hamil, jadi istri minta buat kayak boleh nggak lebih banyak di rumah karena bisa sambil ngerjain usaha nih gitu, usahanya biar bisa lebih fokus gitu. Aduh, aku cuma punya basic hobi bikin kopi aja. Waktu itu basicnya hanya hobi bikin kopi. Terus aku mikir kayak, ini kayaknya kalau punya outletnya seru juga kali ya. Sebagai pebisnis, Farhat menganggap Bogor jadi pilihan yang tepat. Kota ini telah menjadi tujuan utama warga ibu kota yang ingin berakhir pekan dengan suasana yang berbeda. Hampir di Jumat Sabtu Minggunya mostly turis Jakarta kan yang datang. Jadi menurut aku kayak usaha yang paling tepat di Bogor tuh ya salah satunya F&B. Nah, karena waktu itu kita mikirnya sesimpel aku punya anak juga. Terus aku mikir kayak kalau aku punya anak, aku pengen ngajakin dia, orang tuanya harus happy, anaknya juga happy. Gimana ya? Nah, itu cerita tadi itu kita konversikan menjadi satu buah outlet. Ini nih, Hafa Coffee Kitchen. Jadi anak-anak bisa main di atas, orang tua bisa ngafe santai tenang di bawah. Bos-bos, dari semua lokasi kafenya, outlet Hafa Coffee and Kitchen di Panduraya Bogor ini jadi yang paling ramai dikunjungi. Berkonsep kafe keluarga, Farhat memikirkan betul agar kafenya ini bisa nyaman dinikmati orang dewasa hingga anak kecil. Fasilitas yang mendukung pun sudah Doi siapkan, termasuk playground untuk tempat bermain anak. Farhat menyediakan ruang yang cukup luas dengan menempatkan banyak mainan. Dengan cara ini, Doi pengen anak-anak bakal betah bermain, ditemani orang tua yang juga ingin santai nongkrong di kafe, bos. Kalau secara konsep si Hafa Coffee Kitchen, kita ngambilnya konsep family general. Jadi di area ini nih, area yang sekarang kita duduk nih, area indoornya itu seperti biasa, family bisa duduk di sofa. Kita juga ada meeting room, ada VIP roomnya juga. Terus di bawah kita memang sajiin satu tempat playground yang konsepnya memang konsepnya lebih mini playgroundnya ada di bawah. Kita punya yang big playgroundnya ada di atas gitu, yang memang satu ruangan isinya playground aja. Oh iya bos, soal pilihan kopi yang dihadirkan, Farhat punya cara sendiri dengan menamainya sesuai tagline bisnisnya. Titik temu antara aku, kamu, dia, dan mereka. Sesuai sama tagline-nya, titik temu antara aku, kamu, dia, dan mereka. Aku nih es kopi susu klasik, karena kita basicnya coffee shop. Kamu nih es kopi susu tapi pakai cream cheese. Yang dia ini es kopi susu pakai caramel popcorn. Dan yang mereka ini es kopi susu tapi dia konsepnya lebih butterscotch gitu. Semua minuman ini jadi signature series yang paling sering dipesan pelanggan loh bos. Semua disajikan dengan racikan biji kopi hasil roastery. Ini yang membuat rasanya khas dan konsisten meski dicampurkan dengan kondimen lain. Jadi kita semua konsepnya, beans-nya kita udah produksi sendiri juga. Secara produksi makanan kita juga udah produksi sendiri di bawah di dapur.
pastry perkekekan juga semuanya kita juga udah produksi sendiri. Jadi ya insya Allah aku bisa bilang cabang yang paling komplit salah satunya ini. Nah, untuk makanan ada apa aja sih Bos Farhat? Punya Baked Rice. Baked Rice nih salah satu signature kita juga. Baked Rice nih kita create butter rice, lalu kita pakein bechamel sauce, lalu kita pakein ayam or beef, lalu di torch sama ada sambal matah sauce, ada barbecue sauce, sama ada cheese sauce. Dari sekian banyak menu, harganya mulai dari 25.000 dan tertinggi 70.000. Terjangkau banget kan, Bos? Bos, kalau mau bisnis berumur panjang, nggak cukup hanya mengandalkan rasa minuman dan makanan yang enak. Harus ada strategi yang jelas biar usaha tetap stabil dan cuannya terus muter. Dari Bos Farhat punya strategi nggak ya? Karena seiring waktu, cabang bisnisnya makin berkembang. Nah 2018 itu kita lumayan mengalami traffic yang tinggi banget, alhamdulillah. Dan juga secara investment, kita juga cukup cepat break even point-nya waktu itu karena memang hype-nya bagus banget waktu kita buka. Jadi waktu kita buka itu tuh bener-bener momennya pas, terus juga lokasinya pas, segmentasinya juga pas. Dari situ, Doi mulai menyusun strategi, menyeimbangkan menu kopi dan makanan supaya penjualan lebih stabil. Nah, menstabilkannya adalah dengan cara controlling bahan bakunya. Controlling bahan bakunya harus benar, HPP-nya harus terjaga dengan baik dan benar. Juga kualitas bahan baku kita harus bagus supaya akhirnya repetisi orang buat balik lagi ke outlet tinggi. Nah, itu strategi yang kita jalankan di awal gitu. Selain soal biaya, kualitas bahan juga nggak main-main. Setiap bahan dikontrol pakai sistem first in first out, biar semua tetap fresh dan rasa makanannya nggak berubah. Doi juga investasi di tim QC buat jaga standar dapur dan bahan baku. Nah, kalau pengunjung rata-rata hariannya berapa nih Bos Farhat? Perkiraan kalau ngomongin jumlah pengunjung, trafficnya per day-nya tuh hampir sekitar 200 orang di outlet sini. Tapi kalau yang outlet kita yang di Bandung hampir sekitar 500 orang karena yang Bandung besar. Jika setiap pengunjung rogoh kocek minimal 50.000, omset hariannya bisa nyentuh 10 juta sehari, Bos. Dari Farhat, kita bisa belajar kalau konsep bisnis ramah anak dengan strategi yang tepat bisa hasilkan cuan menggiurkan loh, Bos. Nih bos, biar bisnisnya tetap bisa bertahan dan eksis, jangan lupa pastikan standarnya harus bener, SOP-nya jalan, dan yang paling penting customer behavior-nya diperhatikan. Jadi kita tahu customer pengennya apa, sehingga akhirnya kita bisa ngasilin produk yang customer mau. Dan yang paling penting, bisnisnya harus cuan dong bos. Bos-bos, di balik makanan tradisional Indonesia, ada satu bahan yang wajib ada. Yap, daun pisang. Selain sebagai alas saji, daun pisang kerap jadi pembungkus makanan yang terbukti bisa menambah aroma wangi pada makanan. Jadi, kebayangkan bos, peluang cuannya jelas menggiurkan. Dan di Malang, Jawa Timur, ada satu nama yang lagi jalanin bisnis suplai daun pisang. Halo bos, saya Denny, ownernya Godong Balap. Saya suppliernya daun pisang wilayah Jatim aja. Saya udah masuk pasar, pengrajin, resto-resto, angkringan, dan lain-lain. Penasaran? Tetap di cuan bos. Denny kasih nama Godong Balap buat bisnisnya ini bukan asal lucu-lucuan ya bos. Godong dalam bahasa Jawa yang artinya daun, sedangkan kata balap dipakai karena Doni harus balapan dengan waktu. Jangan sampai daun pisang telat sampai di tangan konsumen. Telat sedikit, daun pisang tidak lagi segar, kulit daunnya bisa gosong. Jelas ini menurunkan kualitas bos. Dari kecil-kecil dulu, berhubung kita agak melonjak besar, kita merangkul petani supaya persediaan daunnya cepat tambah luas lah. Dulu paling cuma 2 lokasi, 3 lokasi, cuma diambil satu ikat, satu sepeda lah cuman. Dan dengan tambahnya waktu kita ada pemerintahan banyak, tambah banyak.
Kita ada 2 pickup. Nah, Bos, dari awal merintis hingga merangkul banyak petani setempat, daun pisang yang Doi gunakan tidak pernah beralih jenis. Denny setia menggunakan daun pisang jenis klutuk. Kalau daun klutuk emang kita panen daunnya aja, soalnya buahnya nggak laku banyak bijinya. Jadi kita cuma makan daunnya aja. Soalnya permintaan konsumen saya rata-rata jenis yang klutuk ini, teksturnya lentur. Jadi ke aroma makanan itu bisa bagus lah. Kalau buat lontong lontongnya bisa berwarna hijau. Daun pisang klutuk memang paling ideal buat kebutuhan industri kuliner. Makanya, meski buahnya kurang laku di pasaran, daunnya justru jadi komoditas bernilai tinggi. Mulai dari produsen lontong, pembuat kue basah, resto tradisional, sampai UMKM catering, semuanya pilih daun pisang klutuk karena hasil akhirnya lebih rapi dan warnanya lebih cantik. Cara panennya ya kita harus punya lahan yang cukup besar. Jadi kita tiap hari panen kita pindah-pindah tempat. Kalau udah dipanen gini kita nunggu lagi panen lagi kurang lebih 35 hari sampai 40 hari bisa dipanen lagi. Jadi kita harus menyediakan penanaman yang lebih banyak lagi, kurang lebih 25 sampai 30 hektar. Kalau kita panen daun, kita sisakan 1 atau 2 pelepah. Yang bisa dipanen itu yang udah ada 4 pelepah atau 3 pelepah. Jadi itu siap dipanen, bisa dipanen. Bisnis daun pisang itu bukan cuma tebang terus dijual, tapi di dalamnya ada manajemen waktu. Daun pisang nggak bisa panen sembarangan. Kalau dipotong terlalu banyak, pohonnya bisa stres dan berhenti tumbuh. Makanya Denny dan tim menerapkan sistem panen bergilir. Nah bos, kalau udah keluar jantung pisang seperti ini, mending kita potong aja pohonnya. Soalnya kalau udah keluar jantung pisang, nggak bisa keluar daun pisangnya lagi. Supaya tidak menghambat pertumbuhan yang tunas-tunas lainnya. Di lapangan, ngurus daun pisang itu nggak semudah kelihatannya. Ada musuh alami yang bisa bikin produksi mendadak macet. Yap, cuaca. Hujan deras, petir, dan angin kencang bikin daun jadi rapuh dan mudah robek. Ini kenapa kalau cuaca ekstrim, panen otomatis berhenti dan jadwal pengiriman harus mundur. Di bisnis suplai daun, kualitas lebih penting dari kuantitas. Sekali daun rusak, resto dan UMKM langsung komplain bos. Itulah resiko bisnis bahan segar. Bukan cuma panen, tapi kecepatan dan kualitas kirim harus dijaga. Kalau musim kemarau pasti kualan, soalnya kenapa kan kalau musim kemarau kan kekurangan air. Jadi kekurangan air itu biasanya 1 bulan panen, kalau musim kemarau 2 bulan belum bisa dipanen. Seperti itu, jadi kita harus menempatkan lokasinya yang datar rendah. Kalau datar rendah kan banyak air. Jadi kalau musim kemarau masih bisa dipanen. Tapi tantangannya bukan cuma hujan bos. Musim kemarau juga bisa jadi mimpi buruk buat petani daun pisang. Saat air berkurang, daun pisang tumbuh lebih lambat. Yang biasanya panen 1 bulan, bisa molor sampai 2 bulan. Karena itu, pemasok besar seperti Denny nggak bisa bergantung pada satu jenis lahan saja. Mereka sebar titik kebun di beberapa wilayah dengan karakter tanah berbeda, supaya nggak ada musim yang mematikan suplai. Kalau 1 lipat isinya tergantung panjang daun. Kan daun kan ada yang 2 meter, 2,5 meter, 1,5 meter. Jadi isinya tergantung panjang dari daunnya. Kurang lebih 14 sampai 20 lembar. 1.000-1.200 lipat. Bos, kapasitas produksi godong balap nggak sembarangan. Dalam sehari, mereka bisa menyiapkan 1000-an lipat daun yang masing-masing berisi belasan lembar. Kalau harganya tergantung pemesanan dan lokasi pengiriman. Kalau agak dekat mungkin harganya agak murah lah. Mungkin 175, kalau agak jauh nambah ongkir lagi seperti itu. Ke pasar ya tergantung lokasi pengiriman. 175 sampai 250 satu ikutnya. Satu ikutnya isi 25 lipat. Kalau saya paling dapat 30 juta lah. Kita ambil petani berapa seperti itu, berapa lebitnya berapa, 1 lebit berapa, saya beli berarti 5.000, saya jual berapa, 7.000, seperti saya dapat 2.000. Nah, bos, harga daun pisang biasanya ditentukan oleh jarak, volume pesanan, dan kualitas ukuran daun. Karena itu, konsumen lebih pilih beli borongan, supaya hemat waktu dan memastikan produksi tetap jalan. Dari sisi profit,
Margin Denny terlihat kecil di angka Rp2.000 per lipat. Tapi saat skala bisnisnya besar, seribuan lipat per hari, berarti sekitar 30 jutaan rupiah per bulan masuk ke rekening Doi, bos. Bisnis daun pisang ini bukti bahwa komoditas lokal bisa jadi ladang cuan yang besar, asal dikelola dengan skala, kecepatan, dan kualitas yang konsisten, bos. Nah bos, saya punya tip buat bos-bos yang ada di mana-mana. Kalau pengen usaha daun pisang, jangan, gak usah malu, gak usah gengsi. Jadi kita harus memanfaatkan alam sekitar kita. Yang penting cuan, bos. Bos, jajanan yang satu ini emang gak ada duanya ya. Pabrik pentol milik Mas Eko ini pun kebanjiran untung. Cuannya super nampol. Orderannya aja nggak berhenti-berhenti, bos. Bos, berkat uang 200.000 saat ini alhamdulillah saya sudah bisa kirim pentol 2 ton ke seluruh Indonesia. Penasaran? Tetap di Cuan Bos. Link, giling terus. Ya begini nih bos, aktivitas karyawan Eko dari jam 7 pagi. Puluhan ember daging udah antri siap giling. Pabrik yang ada di Kemantren Tulangan Sidoarjo ini memproduksi cemilan berbagai daging, yaitu pentol dan tahu bakso. Totalnya ada 15 jenis pentol. Untuk pentol original, produksinya sudah dicetak menggunakan mesin ya bos, supaya bisa dengan cepat memenuhi permintaan pasar. Selain itu, ada juga varian lain seperti varian mercon, varian keju, varian jamur, varian lemak, dan yang paling juara, pentol jumbo. Pentol yang sudah matang gak bisa langsung dikemas bos, harus didinginkan dulu. Pentol-pentol siap kemas ini nantinya akan dikirim ke mitra-mitra yang tersebar di seluruh Indonesia. Mulai dari Sumatera, seluruh Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Pabrik ini juga menyediakan dan mengemas saus pedas, saus tomat, saus kacang, dan kecap. Bos, yang namanya usaha bisa berkembang salah satunya karena peran dan kerjasama dengan mitra. Dengan dibantu mitra-mitra yang tersebar di berbagai daerah, Eko bisa dengan mudah melakukan riset dan inovasi produk. Doi cukup mendengar dan mengamati perkembangan yang ada di pasar. Selanjutnya, Doi akan membuat produk sesuai dengan yang diinginkan pasar. Contohnya nih, ini di Bekasi Pak sekarang lagi musimnya dimsum, ya kita bagikan dimsum. Terus kalau di Jawa Tengah Pak kita sekarang ada bakso jamur loh, di sini sering kita bikin bakso jamur. Terus yang paling terbaru kan tahu bakso topping Mbak, nah, kita juga bikin tahu bakso topping, jadi kita mengikuti pasar. Dengan harganya yang sangat terjangkau, produknya dilirik banyak mitra yang ingin berwirausaha dengan modal yang terjangkau. Bayangin aja bos, harga pentolnya aja mulai dari 300-an rupiah per butir. Dimsum cuma 1000-an, dan tahu bakso juga 1000-an. Nah, kalau ada yang pengen jualan pentol, butuh modal berapa sih mas? Dimulai dari uang 750.000 aja Mbak. Nanti customer-nya atau mitranya nanti bisa jadi pelanggan kita dan kita ajarin jualan Mbak. Contohnya nanti kita masukkan grup WA, terus kita ajarin cara marketing kayak gimana gitu Mbak. Kecuali hari Minggu, pabrik pentol ini beroperasi terus ya bos. Dan karena pasarnya meliputi hampir seluruh wilayah di Indonesia, so pabriknya jarang menyimpan stok banyak. Setiap hari selalu ada pengiriman, baik keluar kota ataupun luar Jawa. Kalau untuk kapasitas produksi kita rata-rata 2 ton per hari Mbak. Bayangin bos, hanya dalam waktu 2 tahunan, Doi yang awalnya reseller mampu memproduksi sendiri produknya, bahkan dalam jumlah yang besar. Permintaan pasar yang berkembang pesat tentunya nggak lepas dari peran Eko di saat awal membangun bisnis ini. Ini salah satu kuncinya bos. Kalau saran saya buat teman-teman semua yang ingin memulai usaha, pertama harus berani dulu kayak gitu Mbak. Kalau memang
kita nggak percaya diri untuk ketemu orang, kita juga bisa memasarkan produk kita melalui sosial media atau membantu atau bermitra lah dengan teman-teman sales kayak gitu, Mbak. Kini Eko udah bisa mengecap manisnya buah kesuksesan bos. Doi juga bersyukur karena berhasil membahagiakan keluarga dari bisnis pentol ini. Kalau yang tips dari saya sendiri sih yang pertama adalah konsisten nih Moza. Jadi kita sebagai seorang pengusaha ataupun dari awal ya, kita mulai dari nol dengan modal cuma 200.000. Ini saya puter-puterin, saya telaten, terus saya sabar juga. Terus yang paling penting, waktu itu saya sudah niat ingin membantu banyak orang. Saya juga nggak lupa untuk selalu berbagi kepada sesama, tetangga ataupun siapapun. Yang penting lagi, cuan bos!